Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Prasinisi NPM 21220135. Di sini saya akan mempresentasikan identifikasi jenis penelitian. Untuk jenis penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, kuantitatif. Untuk judulnya, riwayat keluarga, aktivitas fisik, dan pola makan terhadap kejadian dysmenorrhea primer pada wanita. Untuk penulisnya Tasya Septiani dan Sarmalina Simamora. Untuk tahunnya 2021, untuk pertanyaan penelitian tidak ada. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis dan menilai hubungan antara riwayat keluarga, aktivitas fisik, pola makan, dan kejadian dysmenorrhea primer pada remaja putri. Untuk desain penelitiannya yaitu menggunakan observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Untuk jumlah sampelnya sebanyak 510 orang. Untuk tahapan penelitiannya yaitu pengambilan sampel menggunakan metode non-probability sampling secara aksidental dan snowball sampling untuk menemukan dan mengidentifikasi responden. Menetapkan kriteria inklusi yaitu remaja putri berusia 12-35 tahun, belum menikah dan tanpa penyakit yang berhubungan dengan alat reproduksi. Pengumpulan data melalui kuesioner online menggunakan Google Form. Untuk hasilnya, hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa riwayat keluarga terdapat hubungan signifikan antara riwayat keluarga dysmenorrhea dan kejadian dysmenorrhea dengan p-value 0,000 atau p kurang dari 0,05. 78% responden yang mengalami dysmenorrhea memiliki riwayat keluarga yang juga mengalami hal yang sama. Untuk aktivitas fisik, tidak ditemukan hubungan signifikan antara aktivitas fisik dan kejadian dysmenorrhea. Dengan p-value 0,285 atau p lebih dari 0,05. Untuk mayoritas responden, yaitu 91,6% mengaku kurang melakukan aktivitas fisik. Untuk pola makan, tidak ada hubungan signifikan antara pola makan dan dysmenorrhea dengan p-value 0,419 atau p lebih dari 0,05. Sebagian besar responden memiliki pola makan yang tidak baik, yang dapat mempengaruhi kesehatan mereka. Kejadian dysmenorrhea primer, yaitu 80,6% responden mengalami dysmenorrhea primer yang menunjukkan prevalensi tinggi di kalangan remaja putri. Hasil menunjukkan bahwa riwayat keluarga berperan penting dalam kejadian dysmenorrhea primer. Sementara aktivitas fisik dan pola makan tidak menunjukkan hubungan signifikan dalam penelitian ini. Untuk jenis penelitian yang kedua yaitu kualitatif. Untuk judulnya yaitu ada studi eksplorasi kualitatif manajemen dysmenorrhea dan mekanisme coping pada remaja. Untuk penulisnya Ivana Junamel Manopo pada tahun 2024. Untuk pertanyaan penelitiannya yaitu yang pertama ada kapan waktu dysmenor yang dialami para partisipan. Yang kedua, bagaimana penanganan dysmenor dapat ditanggulangi dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Dan terakhir, bagaimana mekanisme coping yang digunakan untuk mengatasi dysmenor dengan cara meningkatkan spiritual. Untuk tujuan penelitiannya yaitu memahami pengalaman dan mekanisme coping mahasiswa yang mengalami dysmenor. Untuk desainnya yaitu menggunakan deskriptif fenomenologi. Untuk jumlah sampelnya yaitu pengambilan jumlah sampel pada penelitian ini sampai data jenuh yang berjumlah 7 orang. Untuk tahapan penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dengan partisipan terpilih melalui snowball sampling. Melakukan transkripsi wawancara, pengkodean data, dan pengkelompokan ke dalam tema dan subtema. Menyimpulkan hasil penelitian ini berdasarkan analisis data dan menyajikan kutipan langsung dari partisipan.
Untuk hasilnya, peneliti menunjukkan beberapa partisipan memilih untuk menggunakan terapi non-farmakologi terlebih dahulu, kecuali jika dirasakan nyeri sudah tidak tertahan, maka menggunakan terapi farmakologi atau analgetik. Sebaliknya, didapati ada partisipan yang bahkan menggunakan beberapa tablet obat tidur dengan takaran yang dia gunakan sendiri tanpa rekomendasi dari dokter untuk mengatasi rasa nyeri. Dengan harapan jika sudah tertidur maka nyeri itu akan berkurang atau tidak dirasakan lagi. Untuk yang terakhir yaitu literatur review. Untuk judulnya sendiri yaitu pengaruh pola makan terhadap kejadian disminor pada remaja. Untuk penulisnya Florin Azahra, Dewi Ambarwati, dan Wila Dwi Pangesti. Untuk tahun terbitnya 2023. Untuk pertanyaannya tidak ada. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh pola makan terhadap kejadian disminor pada remaja. Untuk desain penelitiannya, studi kepustakaan dengan metode deskriptif. Untuk jumlah sampelnya yaitu 15 artikel, 9 bahasa Indonesia, dan 6 bahasa Inggris. Untuk tahapan penelitiannya yaitu analisis literatur menggunakan PubMed dan Google Scholar. Metode pencarian untuk mendapatkan jurnal menggunakan kata kunci hubungan pola makan dengan kejadian disminor pada remaja atau hubungan pola makan dengan disminor. Peneliti membatasi tahun penerbitan jurnal pada PubMed dalam rentang waktu 10 tahun terakhir atau 2013 dan Google Scholar dalam rentang waktu 5 tahun terakhir. Dan berdasarkan hasil penelusuran dari PubMed menggunakan pencarian dengan Pico didapat 10 jurnal. Sedangkan peneliti melakukan screening jurnal yang sesuai dengan peneliti serta bisa diakses full text dengan mendapatkan 6 jurnal. Untuk hasilnya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa pola makan dapat mempengaruhi terjadinya disminor. Hasil dari literatur review menyebutkan bahwa pola makan yang buruk dapat menyebabkan disminor dan ada pula yang tidak terjadi karena gizinya tergolong baik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.